Sekolah SDN Kedung Subah II, segenap Bapak Ibu guru SDN Kedung Subah II yang saya hormati, tak lupa kepada anak-anakku yang insya Allah berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Segala puji bagi Allah Sang Raja Pemberi Karunia, Sang Pemilik Kekuasaan sekaligus Pemilik Keabadian yang Maha Agung lagi Maha Tunggal. Dengan limpahan cinta kasih-Nya, di sore hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan as-sihhatu was-salamah, tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa abadi tersanjungkan kepada junjungan kita, sang revolusioner akbar kita, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa waliha afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar yang dilimpahkan oleh Allah kepada alam semesta, khususnya kita umat mukmin. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, berilah anugerahnya dan rahmatnya, maka bergembiralah mereka daripada mereka mengumpulkan sesuatu sebelumnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta terhadap kita semua, kepada umatnya, khususnya umat Islam. Sebagaimana yang telah diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwasanya suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Semerap malaikat Jibril, semerap sinten malaikat Jibril, sinten semerap malaikat Jibril. Iya malaikat, iya benar. Malaikat itu siapa nak? Malaikat yang menyampaikan wahyu. Lah pas niku Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menceritakan kepada Rasulullah tentang penghuni neraka yang 7. Wow, Sinten yang dapat neraka. Kula sinten boten wonten. Jadi malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah tentang penghuni neraka yang ada 7. Wahai Rasulullah, neraka yang pertama yakni yang paling rendah, tempatnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir, termasuk keluarganya Raja Fir'aun, yakni neraka Hawiyah. Neraka yang kedua, tempatnya orang-orang musyrik, yakni neraka Jahim. Neraka yang ketiga, yakni tempatnya sebagian orang-orang Yahudi, yakni neraka Sakor. Neraka yang keempat, tempatnya iblis dan pengikutnya, termasuk orang-orang Majusi yang menyembah api, yakni neraka Lada.
menceritakan 6 neraka dengan penghuninya, beliau diam lantaran malu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, lanjutkan malaikat Jibril, siapa penghuni neraka yang ketujuh? Lalu beliau menjawab bahwa penghuni neraka yang ketujuh yakni tempatnya kaum Nabi Muhammad yang berbuat maksiat dan mati sebelum bertaubat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Enten sing pengen mlebet neraka? Tidak. Lantaran Rasulullah mendengar bahwa umatnya yang berbuat maksiat dan mati sebelum bertaubat masuk neraka, Rasulullah langsung pingsan. Lalu malaikat Jibril mengangkat kepala beliau ke pangkuannya. Setelah beliau sadar, beliau berkata, wahai Jibril, alangkah buruknya nasibku, ada salah satu umatku yang masuk neraka. Betul ya Rasulullah, yakni umatku yang maksiat dan mati sebelum bertaubat. Lalu Rasulullah masuk ke dalam rumah. Beliau tidak keluar rumah selama 3 hari 3 malam, tidak melakukan sholat jamaah ke masjid, tidak berbicara kepada siapapun. Beliau terus menerus sujud berdoa kepada Allah dengan menangis. Begitu anak-anakku, Rasulullah sangat cintanya kepada kita. Lalu suatu ketika ada sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Salman Al-Farisi datang ke rumah Rasulullah. Tapi mengapa tidak disambut kedatangannya sama Rasulullah? Para sahabat bingung. Beliau langsung datang ke rumah anaknya Rasulullah. Siapa anaknya Rasulullah? Ayo, siapa nama siapa? Putrinya Rasulullah. Siapa? Pintar, Sayyidah Fatimah. Para sahabat datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, saya datang ke rumah Rasulullah, tapi beliau tidak menjawab. Langsung Sayyidah Fatimah datang ke rumah Rasulullah. Wahai Rasulullah, yang datang ini adalah putrimu. Lalu Rasulullah membukakan pintu. Sayyidah Fatimah langsung menangis melihat keadaan beliau yang sangat kurus, pucat, sambil menangis. Lalu Sayyidah Fatimah bertanya, kenangan apakah yang menimpa Rasulullah sampai keadaannya seperti ini? Rasulullah menjawab bahwa telah datang malaikat Jibril kepadaku, wahai Fatimah. Malaikat Jibril menceritakan bahwa ada umatku yang masuk neraka, yang berbuat maksiat dan mati sebelum bertaubat. Kita mau masuk neraka? Tidak. Didengarkan nggih? Coba didengarkan, Nak. Nah, lalu Sayyidah Fatimah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan umatmu yang masuk neraka? Rasulullah menjawab, mereka tidak diikat bersama setan, tidak hitam mukanya, tidak diikat dengan rantai belenggu, berbeda dengan umat yang lainnya. Sayyidah Fatimah bertanya lagi, lalu bagaimana mereka digiring masuk ke neraka? Rasulullah menjawab, yang golongan laki-laki ditarik jenggotnya lalu dilempar ke api neraka. Mau didengarkan? Lalu yang golongan perempuan ditarik rambutnya lalu dilemparkan ke api neraka. Setelah golongan umat Nabi Muhammad bertemu malaikat Jibril, malaikat Mikail. Siapa malaikat yang menjaga neraka? Siapa malaikat yang menjaga pintu neraka? Ayo Mas Azam, malaikat. Siapa yang menjaga pintu neraka? Siapa yang menjaga pintu neraka? Malaikat kita Mikail, bukan nakit. Malaikat Mikail nggih. Malaikat Mikail. Waktu umat Rasulullah dilempar ke api neraka, malaikat Mikail bertanya, umat siapa ini kok mengherankan, tidak diikat, mukanya tidak hitam, tidak diikat bersama setan, tidak terbelenggu. Lalu mereka dengan melihat tampak
ada di sini. Aman. Siswa-siswi teng SDN Kedung Suko dua niki anake salih dan salihah nggih. Betul, Masya Allah. Mboten enten niki calon penghuni surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu mereka menjawab, kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran dan melakukan puasa di bulan Ramadan. Lalu malaikat Mikail, alangkah buruknya kamu bisa masuk ke dalam neraka ini. Lalu umat Rasulullah menangis sampai tidak ada air mata yang bisa dikeluarkan, diganti dengan darah, menangis darah. Masuk neraka menangis darah sambil berteriak, ya Rasulullah, api ini sudah membakar tubuh kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, siapa yang ingin masuk surga? Oh, semuanya ingin masuk surga. Siapa yang ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad? Bagaimana caranya kita supaya bisa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad? Ibadah terus, tidak berbuat maksiat terus, melakukan kebaikan, dan yang terpenting kita semua di sini memperingati hari apa? Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita memperbanyak membaca sholawat agar kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.